pertanyaannya tadi apa? Jadi apa sih yang bisa diefisiensikan? Oke, nah kalau kita melihat kasus per kasus seperti yang kemarin saya sampaikan mengenai planning maintenance system, itu kan sudah ada interval waktu yang harus dilakukan. Apabila tidak dilakukan berarti menyimpan suatu masalah baru yang ujungnya nanti akan lebih mahal, biaya yang tinggi seperti itu ya. Nah, kalau di kondisi seperti ini, kalau saya lihat kasus per kasus ya dari berbagai macam instansi, kita ini misalnya contoh di gedung, kita ini punya seorang teknisi gedung ya, sudah kita kasih gaji, sudah kita kasih bonus, kita sudah kasih tunjangan lainnya, bahkan kita menyiapkan untuk masa pensiun seperti itu ya. Nah, akan tetapi pada saat ada suatu trouble atau masalah, kita masih mengundang vendor ya kan. Nah, dengan adanya kerusakan suatu utilitas di gedung, lalu kita mengundang vendor, itu kan berarti kita harus mengeluarkan anggaran lebih untuk membayar vendor tersebut. Nah, jadi kalau dilihat dari kasus ini, seperti yang sudah saya sampaikan di hari-hari sebelumnya, ya kita harus mengganti SDM yang lebih qualified. Dia bisa memahami sistem semua utilitas dalam gedung. Itu akan lebih efektif, efisien juga daripada kita harus menunda kegiatan maintenance. Karena 1 bulan atau 2 bulan dan 3 bulan menunda interval waktu maintenance pada utilitas, itu kita sama aja menunggu kerusakan yang lebih besar. Sehingga kita akan mengeluarkan dana lebih untuk perbaikan, seperti itu. Contoh kecil tadi yang saya contohkan, bearing itu 1 tahun sekali harus diganti ya, dan kalaupun tidak, per 3 bulan itu diukur aksial, radialnya, dan diukur merger, lakukan merger untuk tahanan isolasinya. Nah, pada saat langkah ini dilewatkan, berarti kita tidak mengetahui lagi kondisi performa dari motor tersebut ya. Dan pada akhirnya yang tadinya kita hanya mengeluarkan dana hanya ratusan ribu rupiah untuk mengganti bearing, lalu melakukan merger pada elektromotor, pada saat itu elektromotor terbakar, pertama kerugiannya kita harus lakukan downtime karena motor tersebut tidak dapat digunakan. Kedua, kita harus melakukan gulung dynamo, dan ini harus dengan biaya yang lebih ekstra, lebih mahal daripada penggantian bearing. Jadi kita rugi waktu dikarenakan berpikir efisiensi, tidak melakukan suatu kegiatan maintenance, tapi berdampak pada suatu hal, masalah baru yang biayanya akan lebih mahal.